La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Ibu-ibu yang seolah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11, akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifatu jaizatu. Yaumun walaitatu waddila diyafatu salasatu ayyamin fama ba'da dzalika fahuwa shadaqah wala yahillu lahu ayyasmiya indahu hatta yukhrijah." Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hak seorang tamu adalah sehari semalam, dan batas maksimal untuk bertamu adalah 3 hari, selebihnya adalah sedekah. Dan tidak boleh bagi seorang tamu untuk terus-menerus berada di rumah tersebut hingga ia menyusahkan tuan rumahnya. Itu akhlak yang baik. Jadi kita kalau ada tamu di rumah kita sambut dengan baik, dijamu tamu-tamu itu termasuk akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kalau menjamu tamu itu yang datang kepada kita, disitulah ada nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu balak-balak penyakit-penyakit, musibah-musibah yang akan menimpa kita, yang akan menimpa di rumah kita. Ketika ada tamu itu diberi minum, diberi makan, dijamu dengan baik oleh kita, orang itu pergi dari rumah kita, semua balak, penyakit, musibah di rumah kita itu akan keluar semuanya. Itulah yang namanya penolak balak, yaitu kita menjamu tamu-tamu kita. Ibu insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 12, akhlak yang mulia adalah lemah lembut dalam seluruh perkara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairun adkhala alaihi murrif." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada penghuni sebuah rumah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan pada hati mereka sifat lemah lembut. Jadi akhlak yang mulia itu adalah di sisi Allah ketika orang itu berlemah lembut untuk berbicara. Jadi orang-orang yang lemah lembut itu orang-orang yang selalu berkata santun di hadapan siapapun. Itulah akhlak yang baik. Yang selanjutnya yaitu akhlak yang baik menolak untuk menghibah saudaranya sesama muslim. Hadisnya, "Mendabba an irdi akhihi bil khiyati kana haqqan 'ala Allahi ayyaqahu minan nar." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya yang sedang digunjing, maka menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskannya dari api neraka. Jadi akhlak yang mulia adalah untuk menolak, menghibah, mengrasani saudara-saudara kita. Itu adalah akhlak yang mulia. Kalau kita diajak oleh saudara-saudara kita untuk menghibah, menggunjing saudara-saudara kita berusaha untuk menolak. Itu akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita diajak menggunjing saudara kita lalu kita membumbui menjadi itulah. Kalau seperti itu bukan menjadi akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah kalau ada orang yang menggunjing tetangga kita menjauh dari itu, karena itu akhlak yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akhlak yang mulia. Yang 14, akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menebarkan salam kepada sesama orang mukmin.
yakni mengucapkan salam dan sekaligus berjabat tangan, maka pahalanya adalah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma muslimainil taqaya fa akhadha ahaduhuma biyadi sahibihi fatasafaha wa hamidallah ta'ala jami'an tafarraqa wa laysa bainahuma khati'atun. Siapa saja di antara dua orang muslim yang saling bertemu lalu salah seorang di antara keduanya memegang tangannya saudaranya sehingga mereka saling berjabat tangan dan kedua-duanya memuji Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka berpisah maka tidak ada satu pun dosa yang tersisa di antara keduanya. Itulah akhlak yang mulia. Kita sebagai orang muslim kalau bertemu ucapkanlah salam, bila perlu menjabat tangan, itu adalah akan menjadi penggugur dosa-dosa kita di antara kedua orang itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sudah melakukan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian salah seorang dari keduanya mengucapkan salam dan menjabat tangannya satu darinya, ia tidak menjabat tangannya saudaranya kecuali semata-mata karena Allah. Maka jika mereka berpisah karena Allah telah mengampuni dosa-dosa keduanya. Ini hadis yang kedua. Jadi jelas ya, kata Nabi Muhammad SAW, kita sebagai orang muslim, orang mukmin, berusaha kalau bertemu ucapkanlah salam, dan keduanya kalau sesama mahram berjabat tangan. Mudah-mudahan di situ kita akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang 15, akhlak yang mulia atau akhlak yang baik di sisi Allah, perkataan yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kalimatut thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Jadi perkataan yang mulia, yang baik adalah bersedekah karena menenteramkan, menyenangkan orang lain. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, attaqun nara walau bisaqimat mamratin fa in lam tajidu fa bikalimatin thayyibah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka dengan perkataan yang baik. Jadi sedekah itu nggak harus pakai uang, nggak harus pakai sebuah makanan. Kalau memang kita tidak punya, cuma dengan perkataan yang baik, itu adalah sedekah yang paling ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah bisa menghalang-halangi dari api neraka.